Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok obligasi yang beranggotakan Arif Fajar Muhammad dan Indahira Mulyaningrum akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Akuntansi Salam. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, sejarah akuntansi salam. PSAK 103. Akuntansi salam dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat DSAK IAI pada 27 Juni 2007. PSAK 103 menggantikan peraturan mengenai akuntansi salam dalam PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002 berdasarkan Surat Dewan Pengurus Nasional atau disingkat DPN IAI nomor 0823 B _DPN _IAI XI 2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah DSAS IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 103 mengalami perubahan pada 6 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68 pengukuran nilai wajar. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017 secara retrospektif. Dan yang kedua, ikhtisar ringkas. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi salam, baik sebagai penjual atau pembeli. Pernyataan ini tidak mencakup peraturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fi dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilahi dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Pengertian dasar akuntansi salam. Salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka. Salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fi dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilahi dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Jenis akuntansi salam. Salam merupakan transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembelian melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Skema salam. Barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi, tetapi penjual akan menyerahkannya di kemudian hari setelah pembeli melakukan pembayaran di muka. Keterangan yang pertama, pembeli dan penjual menyepakati akad salam. Dan yang kedua, pembeli membayar kepada penjual. Dan yang ketiga, penjual menyerahkan barang. Jenis akuntansi salam. Salam paralel. Yang A. Lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual kemudian memesan dari pihak lain, hal ini disebut salam paralel. Dan yang B, jadi salam paralel artinya melaksanakan dua transaksi bai salam, yaitu antara pemesan dan penjual dan antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Skema salam paralel. Syarat. Yang A, salam paralel terjadi karena penjual tidak memiliki barang sehingga harus membeli dari supplier.
Dan yang B, akad salam pertama terpisah atau tidak tergantung dengan akad salam pertama. Keterangan yang pertama, pembeli dan penjual menyepakati akad salam. Kedua, pembeli membayar kepada penjual. Dan yang terakhir, penjual menyerahkan barang. Transaksi salam mengungkapkan A. Piutang salam kepada produsen dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa. B. Jenis dan kualitas barang pesanan. Dan C. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 Pengelolaan Keuangan Syariah. Karakteristik akuntansi salam. Dalam PSAK 103 tentang akuntansi salam dijelaskan karakteristik salam sebagai berikut. Bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank syariah bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menjualkan barang pesanan dengan cara salam, maka hal ini disebut salam paralel. Yang kedua, salam paralel dapat dilakukan dengan syarat A. Akad antara bank syariah sebagai pembeli dan produsen penjual terpisah dari akad antara bank syariah sebagai penjual dan pembeli akhir. Dan B. Kedua akad tidak saling bergantungan. Yang ketiga, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal ini bertindak sebagai pembeli, bank syariah dapat meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari risiko yang merugikan. Yang keempat, barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi, teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirim salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. 5. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. 6. Transaksi salam dilakukan karena berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual produsen memproduksi barangnya. Barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual. Transaksi salam diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Dasar hukum salam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Quran Surah Al-Baqarah 282. Dan selanjutnya Al-Hadis, siapa saja yang melakukan jual beli salam, maka lakukanlah dalam ukuran atau takaran tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rukun-rukun dan syarat-syarat akuntansi salam. Rukun yang harus dipenuhi dalam akad jual beli akuntansi salam menurut mayoritas ulama adalah: yang pertama, orang yang berakal, balik dan berakad. Yang kedua, barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktu dan harganya. Yang ketiga, ijab dan kabul. Sedangkan syarat-syarat jual beli salam adalah: pertama, syarat yang terkait dengan modal dan harga harus jelas dan terukur. Berapa harga barangnya, berapa uang mukanya, dan berapa lama sampai pembayaran terakhir. Kedua, syarat yang berhubungan dengan barang atau objek salam harus jelas jenis, ciri-ciri, kualitas, dan kuantitasnya. Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal, kebolehan transaksi salam didukung oleh 6 syarat. Yang pertama, jenis diketahui, sifatnya diketahui, kadarnya diketahui, tempo yang diketahui, harga yang diketahui, dan harga yang diserahkan di kala itu juga. Kebolehan transaksi salam juga berlaku terhadap barang yang belum ada sewaktu diakadkan. Studi kasus. Koperasi Jaya Keuangan Syariah KJKS Marbrur merupakan KJKS yang memiliki fokus pembiayaan sektor pertanian. KJKS Marbrur dipercaya oleh Koperasi Pengusaha Tempe untuk mengadakan kedelai lokal kualitas super dengan informasi sebagai berikut: nama barang dan pesanan kedelai, jenis barang pesanan lokal kualitas super AAA, jumlah 50 ton, harga per kilo